Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Ildiansyah. Saya dari jurusan Sistem Komputer Angkatan 2020. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai cyber ethics. Pertama-tama, penjelasan mengenai cyber ethics. Etika dalam berinternet biasa disebut dengan cyber etik atau etika cyber. Sejak awal peradaban, manusia selalu termotivasi memperbarui teknologi yang ada. Hal ini merupakan perkembangan yang hebat dan terus mengalami kemajuan. Dari semua kemajuan yang signifikan yang dibuat oleh manusia sampai hari ini, mungkin hal yang terpenting adalah perkembangan internet. Etika dalam berinternet biasa disebut dengan cyber ethics. Cyber ethics adalah suatu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia IT. Suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam berinteraksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Tidak adanya batas yang jelas secara fisik serta luasnya penggunaan IT di berbagai bidang membuat setiap orang yang menggunakan teknologi informasi diharapkan mau mematuhi cyber ethics yang ada. Cyber ethics memunculkan peluang baru dalam bidang pendidikan, bisnis, layanan, pemerintahan dengan adanya kehadiran internet, sehingga memunculkan netiquette atau netiquette, yaitu salah satu etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet, berpedoman pada IETF atau The Internet Engineering Task Force. Berikutnya mengenai IETF atau The Internet Engineering Task Force. Misi dari IETF adalah untuk membuat pekerjaan internet yang lebih baik dengan menghasilkan kualitas tinggi, dokumen teknis yang relevan yang mempengaruhi cara orang desain, penggunaan, dan mengelola internet. IETF menjalankan misi ini dengan prinsip-prinsip utama. Open process. Setiap orang yang tertarik dapat berpartisipasi dalam pekerjaan itu, tahu apa yang sedang diputuskan, dan memberikan suara-suaranya sesuai dengan masalah yang ada. Bagian dari prinsip ini adalah komitmen kami untuk membuat dokumen-dokumen, WG mailing list, daftar kehadiran, dan menit pertemuan tersedia untuk umum di internet. Etika dalam berkomunikasi menggunakan internet disebut dengan netiquette atau netiquette. Dalam berinternet diperlukan tata caranya sendiri seperti halnya mengirim surat dan sebagainya. Berikut beberapa netiquette yang perlu kita lakukan yaitu, jangan terlalu banyak mengutip dan menghilangkan hal yang tidak perlu. Hati-hati menggunakan huruf kapital karena menggunakan huruf tersebut dapat diartikan berteriak. Jangan jaga privasi dari hal yang dikirimkan secara pribadi pada kita. Jangan menyinggung orang lain. Perhatikan kata-kata yang akan ditulis. Jangan sampai kata-kata tersebut akan memancing adanya masalah. Tulisan yang akan kita posting sebaiknya jangan bertele-tele langsung kepada inti masalah. Tidak mengirimkan tulisan yang mengandung unsur pemalsuan dan menghindari perselisihan dengan pengguna lain. Jika terjadi, sebaiknya dilanjutkan secara pribadi, jangan dibahas secara langsung di forum umum. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya, bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, adat istiadat, atau aturan yang berbeda-beda. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis seperti misalnya, ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Selain beberapa netiquette yang disebutkan sebelumnya, dalam dunia berinternet juga sebaiknya kita mematuhi 10 perintah dalam etika komputer yang dimana versi saya sendiri, yaitu antara lain, jangan menggunakan komputer untuk melakukan perbuatan yang akan merugikan orang lain, jangan menggunakan komputer untuk mengganggu pekerjaan orang lain, jangan menggunakan komputer untuk menghujat dan menyinggung perasaan orang lain, jangan menggunakan komputer untuk melanggar privasi orang lain, jangan menggunakan komputer sebagai sarana untuk melampiaskan kemarahan, jangan meniru hasil karya orang lain melalui komputer dan menggunakan hasil karya tersebut sembarangan, jangan menggunakan program orang lain tanpa izin yang sah dari orang tersebut, pikirkan akibat pada lingkungan sosial dari sesuatu yang kita ciptakan melalui komputer, pertimbangkan baik-baik yang akan kita buat sehingga hal tersebut dapat tetap menghormati sesama manusia, dan yang terakhir, gunakan komputer untuk kepentingan bersama. Faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika, kebutuhan individu atau korupsi dengan alasan ekonomi. Terus tidak ada pedoman atau area abu-abu sehingga tidak ada panduan.
perilaku dan kebiasaan individu atau kebiasaan yang terakumulasi tak dikoreksi, lingkungan yang tidak etis atau pengaruh dari komunitas di sekitar, dan perilaku orang yang ditiru atau efek primordialisme yang kebablasan. Berikutnya saya akan menampilkan contoh kasus pelanggaran cyber ethics di tingkat nasional. Yang pertama itu kasus penipuan online shop. Pada Mei tahun 2011 dan Januari tahun 2012, Ehan dan Bella telah ditipu oleh sebuah toko online yang beratasnamakan Anak Agung Bagus. Mereka memesan barang dan telah mentransfer sejumlah uang, namun barangnya tidak kunjung datang. Etika yang dilanggar pelaku, pelaku penipuan dapat dijerat dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, akan tetapi dapat juga dijerat dengan pasal 28 ayat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila penipuan dilakukan secara online. Cara menangani kasus, dengan kemajuan teknologi di masa sekarang, semakin banyaknya online shop di internet, kita harus semakin berhati-hati dalam berbelanja online. Pastikan online shop tersebut terpercaya dan kita harus berhati-hati apabila ada online shop yang tidak dikenal. Jangan mudah terpancing dengan murahnya barang-barang tersebut dan pastikan kebenarannya apakah online tersebut ada atau tidak. Kemudian di sini contoh yang kedua, kasus hoax pelayanan rumah sakit melalui email. Kasus Prita Mulyasari pada Mei tahun 2009, dia mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit melalui surat elektronik atau email yang dikirim ke beberapa orang temannya dengan mencantumkan nama-nama pada baris sisi, hingga kemudian menyebar ke berbagai mailing list dunia maya. Ternyata itu berita bohong atau hoax yang dibuat oleh Prita Mulyasari. Etika yang dilanggar pelaku. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal istilah hoax, namun mengenal istilah berita bohong. Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sehingga keberadaan berita bohong atau hoax dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Cara menangani kasus. Kita sebagai pengguna sosial yang baik harus menggunakan sosial media dengan bijak. Bila tidak ada kebenaran, janganlah membuat apalagi menyebarkan berita bohong di media sosial, dan kita sebagai makhluk yang berakal jangan mudah percaya dengan berita di media sosial kalau tak ada bukti kebenarannya. Selanjutnya, saya akan memaparkan contoh kasus pelanggaran cyber ethics di tingkat internasional. Yang pertama itu pembobolan Estonia. Pembobolan besar-besaran terjadi di Estonia pada April 2007 silam. Peretasan yang terjadi di berbagai website pemerintahan Estonia ini membuat beberapa website mati total. Bahkan para hacker menghapus website dari sang presiden, para menteri, dan para anggota parlemen. Peretasan ini juga terjadi di sektor finansial dan juga situs-situs media Estonia. Kejadian ini berlangsung selama 21 hari, di mana Estonia harus menjalani hidup tanpa internet dalam jangka waktu tersebut. Saking masifnya, kejadian ini dijuluki Web War I, sebuah plesetan dari World War I atau Perang Dunia Pertama. Hal ini terjadi diduga karena pemerintahan Estonia memutuskan untuk menurunkan sebuah patung dari era Soviet dari ibu kota negara di Eropa Utara tersebut, Tallinn. Estonia menuduh Rusia sebagai otak di balik kejahatan teknologi ini. Meski ternyata akhirnya diketahui bahwa orang Rusia lah yang memotong koneksi Estonia dan dari dunia luar dengan memutus internetnya, ternyata sang hacker tidak disponsori oleh pemerintah Rusia. Meski demikian, peretasan ini tetap terjadi tetap menjadi perhatian dunia, di mana belum pernah terjadi peretasan sebuah negara yang merusak segala aspek digital dalam satu negara. Yang kedua, bangkitnya hacker dari Iran. Tak lama setelah sistem sentrifugal nuklir Iran dirusak, Iran membangun sebuah pasukan cyber yang didanai pemerintah Iran secara gila-gilaan hingga mencapai angka 20 juta dolar. Beberapa sektor yang dikontrol cyber di Amerika Serikat, seperti sektor finansial dan sistem kontrol bendungan, telah diserang oleh kelompok ini. Puncaknya adalah di tahun 2012 silam. Di bulan Agustus 2012, hacker Iran berhasil membobol perusahaan minyak Arab Saudi milik pemerintah Amerika Serikat, Saudi Aramco. Total 35.000 komputer mati total dalam peristiwa peretasan ini. Penyebabnya sederhana.
Sebuah email berisi tautan phishing diklik oleh salah satu staf IT dari Saudi Aramco. Hal ini menyebabkan semua kontrak dari salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia ini tak berlaku. Penyerangan yang dibocorkan dalam salah satu dokumen dari Edward Snowden ini telah menunjukkan kemampuan Iran secara jelas dalam aksi kejahatan cyber. Saat ini, Iran mempunyai pasukan cyber terbesar nomor 4 di dunia, di belakang Rusia, China, dan Amerika Serikat. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.